Welcome back guys to our channel Arafat Atia. and it's time for Free Talk. Aha Talk. Nah, di video kita kali ini akan masih membahas seputar kehidupan yang kita alami. Iya. Nah, banyak kan ya. Nah, salah satunya adalah melahirkan. Tuh. Tapi kita tidak bahas yang melahirkannya, kehamilannya yang sebelum dulu. Nah, kehamilan tentunya yang paling didamba-damba adalah gender si anak yang dikandung. Alhamdulillah dia baru aja melahirkan dan usia anak kami sudah 1 bulan. Iya. Di mana gender dari anak kita adalah perempuan. Banyak yang juga pastinya penasaran ketika dia hamil, anaknya cowok apa cewek ini? Iya, memprediksi gitu kan, memprediksi dari tanda-tanda yang ada pada aku gitu, dari bentuk perut lah, dari keluhan-keluhan yang aku ceritakan lah gitu. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa poin yang menjadi ciri-ciri kalau kita sedang hamil anak perempuan. Nah, yang menjadi fakta bagi kita berdua ya, maksudnya poin-poin ini adalah memang benar-benar terjadi. Dan akhirnya beneran dan hamil anak perempuan gitu. Ketika lahirnya juga. Oke, tapi sebelumnya kita juga ingatkan kepada teman-teman agar terus subscribe, like, komen, kemudian juga share video ini agar menjadi motivasi bagi kita untuk bikin konten-konten menarik berikutnya. Oke deh, jadi kita langsung mulai aja. Poin-poin apa sih yang menjadi ciri-ciri bahwa kalian itu hamil anak perempuan? Oke, yang pertama, morning sickness. Jadi di beberapa artikel yang sudah kita rangkum, morning sickness ini adalah yang memang paling banyak disebutkan oleh semua artikel. Iya, kondisi di mana kalian itu mual, muntah, kemudian sensitif terhadap bau. Jadi yang biasanya kalian biasa aja, tapi kok tiba-tiba hidungnya jadi jauh lebih tajam gitu. Bahkan kalau yang lebih parah, kalian itu bisa sampai nggak bangun dari kasur, harus bed rest gitu di trimester awal biasanya. Jadi di 1-3 bulan pertama itu biasanya mengalami morning sickness. Oke, tapi kalau namanya morning sickness, apakah terjadinya pada saat pagi saja? Di dia sebenarnya tidak, karena terjadinya tidak hanya morning teman-teman, namun juga afternoon, sore ya. Kadang all the time gak sih? Nggak all the time. Malam juga kadang-kadang mungkin ya. Iya, tapi jarang, malam jarang sih. Oke, tapi kalau dibanding dengan sickness-nya muntah, mual lebih sering karena muntahnya dia enggak paling di 1-3 bulan itu aku cuma 2 kali dalam masa kehamilannya, jadi lebih banyak mual. Kalau mual aku terus aku juga nggak bisa cium bau minyak goreng, terus juga pokoknya kayak bau-bau yang biasa aku nggak apa-apa, terus tiba-tiba jadi nggak tahan gitu. Kalau kita bandingkan dengan cerita saudaraku ya, adikku perempuan sudah menikah dan juga sudah punya anak. Waktu masa kehamilannya dia anaknya adalah laki-laki. Kalau keceritakan ini istriku ini dia mual-mual nih, jadi kesian gitu kan sama istri. Wah, jangan-jangan dia hamil anak perempuan, kata adikku tadi. Karena dia yang hamil anak laki-laki tidak mengalami hal itu, tidak sickness dan segala macamnya. Dan memang benar anaknya pas lahir adalah laki-laki. Itu dari saudara sendiri. Ada lagi teman kerja, kebetulan istrinya yang sedang hamil. Aku tanyain kan sama temanku yang laki-laki, kalau istri di rumah gimana? Mual-mual nggak, muntah-muntah nggak nih? Istri kebetulan di rumah lagi mual-mual waktu awal-awal lah, semester pertama. Dia bilang enggak sama sekali, malahan biasa aja gitu kan. Dan ternyata pas sudah lahiran, anaknya memang benar adalah laki-laki, karena tidak ada sickness gitu. Biasanya orang yang hamil anak laki-laki itu justru kayak hamil kebo gitu loh. Jadi dia nggak ngerasain apa-apa. Wah, ringan banget tuh hidupnya ya, nggak ngerasain apa-apa gitu di awal-awal trimester pertama gitu deh. Oke, itu dia tanda yang pertama ya. Morning sickness. Kemudian tanda yang kedua adalah ngidam makanan dan minuman yang manis-manis. Iya tuh, aku banget. Sugar craving kalau bahasa Inggris. Aku banget. Jadi aku sebelumnya justru, kamu tahu kan, aku paling nggak suka sebenarnya makanan manis. Kita berdua tuh sebenarnya lebih yang asin-asin gitu. Kita sukanya yang asin-asin. Tapi kok pas aku hamil waktu itu tuh, aku justru pengen yang manis-manis gitu.
Kamu inget gak aku minta beliin Ingat apa? banget. Jadi semasa dia hamil pernah pengen banget minum es Es dawet dawet. katanya. Waduh, Dan itu langsung kok kayak cari-cari. susah gitu ya kita nyarinya waktu itu gitu kan. Karena Ya kita nggak tahu, ada lah. kita nggak tahu di mana belinya. Ya, padahal kalau sering jalan itu ada es dawet, Tapi kok pas pas aku ngidam gitu, terus dia susah gitu nyarinya di mana gitu, sampai kita googling lagi ya ampun, demi akhirnya apa? berbekal. Suami saya benar-benar luar biasa mengabulkan keinginan istri yang sedang Nggak ngidam. luar biasa juga sih kita menemukan es dawet itu lewat googling nih. Bukannya. Sebuah ini juga ajaib juga. Iya. Akhirnya dianterin lah si ibu ini ke tempat es dawet dan minum langsung di sana. Lega ya. Lega. Nggak tahu, padahal aku sebelumnya tuh biasa-biasa aja. Aku Oke. justru nggak suka minum-minuman yang es-esan, yang manis-manis gitu. Aku nggak suka. Tapi pas udah hamil justru aku kok ngidamnya tuh yang seger-seger kayak es dawet. Terus biasa aku minum minuman yang coklat-coklat gitu kan. Kamu sering beliin. Terus juga donat. Terus juga kayak lagi yang Es biasa. krim yang manis Oh ya, kemarin es krim. juga ada ya. Aku pernah. Itu kita bulan puasa ya. Nah, Waktu itu terus aku bilangnya aku pengen makan es krim. Jadi malamnya dia beliin es krim. Terus juga apalagi pisang keju. keju, pisang coklat keju. Di depan komplek kita tuh enak banget pisang kejunya. Terus aku kayaknya aku hampir setiap minggu ya yang Tapi kita ingatkan juga nih buat teman-teman kalau saat ngidam ya harus diperhatikan juga asupan yang manisnya seperti apa, karena kalau berlebihan nggak bagus juga ya. Nggak boleh kelebihan sih. Aku udah mengurangi yang manis-manis itu sebenarnya di trimester ketiga. Justru aku jadi kayak lebih, dan dia juga lumayan cerewet gitu untuk mengingatkan, kamu nggak boleh minum ini, nggak boleh makan ini karena terlalu manis. Jadi kayak gitu-gitu sih. Jadi trimester ketiga tuh sebaiknya udah dikurang-kurangin gula-gulanya, kecuali kalau emang berat badan kalian masih dianggap belum terlalu baik gitu ya. Kalau udah over ya jangan gitu, nanti berbahaya, bisa bikin anak yang lebih besar atau ibunya yang lebih overweight nanti. Ciri yang lain. Tanda yang ketiga yang dialami oleh ibu mengandung anak perempuan adalah mood swing atau perubahan mood. Gimana moodnya? Kamu dong yang harus jelasin, kan kamu yang menghadapi. Ya. Capek nggak kamu? Kadang-kadang ada nangis-nangis gak jelas, terus juga kadang-kadang ya, ngambeknya sering kan? Iya, Kasian banget dia. Yang nggak tahu kenapa tiba-tiba ngambek aja. Iya. Nggak ngomong. Ditanyain gitu. kenapa nggak jelas. Dan Pokoknya itu melelahkan nggak. untuk suami-suami biasanya. Jadi suami-suami di luar sana, kalian harus sabar kalau istri kalian sedang mood swing ketika hamil, karena itu bawaan hormon gitu. Jadi aku tiba-tiba kayak bisa aja lagi happy banget, terus tiba-tiba lihat sesuatu ke-trigger langsung sedih, atau misalnya membayangkan hal-hal yang sedih tuh cepet gitu, kepikiran aja yang sedih-sedih gitu, terus aku nangis gitu, lebih gampang nangis kayak gitu kan. Jadi katanya lebih sensitif, makanya karena itu mungkin kaitannya ya. Jadi makanya katanya hamil anak perempuan karena kita bawaannya lebih sensitif. Bahkan bukan hanya soal sedih dan gembira sebenarnya, tapi lebih sensitif sama omongan orang gitu yang. Alright, itu dia yang ketiga tadi ya. Yang ketiga. Nah, kita cuma membatasi sampai 4 aja karena 4 inilah tanda yang memang dialami oleh dia. Iya. Tanda yang terakhir yang dialami oleh dia adalah bentuk perut yang melebar. Bukan yang muncung ke depan gitu. Dan itu yang paling sering dibahas oleh orang. Jadi tiap aku misalnya jalan entah ke rumah suami gitu kan, ketemu sama adik-adik, terus jalan keluar gitu ketemu orang-orang kayak, kamu hamil anak perempuan ya? Kelihatan perutnya tuh ya, tidak maju ya, tidak muncung gitu, tapi kok bulat, bahkan dibilang bulat sempurna gitu katanya. Nah itu katanya salah satu ciri-ciri yang obvious ya, yang kelihatan banget kalau kalian itu hamil anak perempuan. Nah itu dia, diantaranya adalah 4 tanda yang dia alami ketika hamil, dan ternyata yang diprediksi anak perempuan benar adanya. Yang paling penting ketika untuk memastikan gendernya adalah pas saat USG memang sih ya. Nah ini yang hal yang paling jangan sampai ketinggalan, mau itu laki-laki ataupun perempuan. Yang paling penting sehat walafiat, bisa tumbuh dengan sempurna. Iya betul.
tidak kurang satu apapun. Betul. Nah. Ibunya juga always happy Iya. gitu ya. Jadi bagi teman-teman di luar sana yang sedang memperjuangkan 2 garis biru atau yang sedang hamil, pokoknya yang penting terus happy. Terus kalau misalnya ada beban-beban apa gitu dikomunikasikan aja sama suami, apalagi yang sering mood swing gitu ya, karena peran suami itu sangat signifikan gitu dalam kehamilan. Makanya kadang orang bilang ya hamilnya berdua juga sebenarnya, karena suami kita menghadapi apapun yang kita rasakan saat kehamilan itu gitu loh. Jadi dia support pertama kita saat kita hamil kayak gitu. Kamu gimana pesannya terhadap suami-suami di luar sana yang sedang menghadapi istri yang sedang hamil? Sabar. 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 Betul. Ya. Sabar. Oke guys, itu dia pengalaman dari dia sebenarnya yang mengandung. Iya, dan kamu yang menghadapi istri yang Ya. sedang mengandung. Oke. Jadi kita mau sharing aja apakah ada tanda-tanda yang bisa dilihat untuk menentukan gendernya. Sebelum kalian USG. Oke, di beberapa artikel yang kita baca sebelumnya dan kemudian dibuktikan dengan pengalaman kehamilannya ternyata ada beberapa yang benar. Semoga video ini memberikan manfaat dan jangan lupa sekali lagi untuk tetap subscribe, like, komen, serta share video ini agar kita semakin semangat untuk bikin konten-konten berikutnya. Oke deh. Sampai jumpa lagi di next episode. Dah. Bye.